Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadilatul Bariyah dari SMA Negeri 8 Kediri, cabang lomba Cerdas Cermat Kebangsaan. Pertanyaan yang pertama, nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban. Jelaskan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung hak warga negara untuk beragama dan menyatakan keyakinannya masing-masing, serta kewajiban untuk menghormati hak beragama orang lain serta menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menegaskan hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil dan beradab serta kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi dan melakukan tidak adil terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini mencakup hak warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan negara, serta kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merusak atau mengancam persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokratis seperti pemilu untuk memilih para pemimpin, sambil juga menetapkan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban demokratis dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjamin hak setiap individu untuk merasakan keadilan sosial sambil juga menegaskan kewajiban untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Pertanyaan kedua, tunjukkanlah bukti-bukti rasional yang menyatakan Pancasila adalah nilai dasar fundamental bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar fundamental bangsa Indonesia didasarkan pada bukti-bukti rasional yang mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek sejarah, filosofi politik, dan pandangan keagamaan. Bukti rasional yang pertama ialah sejarah perjuangan kemerdekaan. Pancasila pertama kali diperkenalkan dan diumumkan oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPPKI dan juga sidang PPKI pertama. Yang kedua, penerimaan dalam konstitusi. Pancasila telah diakui dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. Yang ketiga, cakupan nilai-nilai universal. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial mencakup aspek-aspek universal yang relevan untuk pembentukan kelangsungan sebuah negara. Yang ketiga, dukungan dari tokoh-tokoh nasional seperti I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta yang mengakui akan keberadaan Pancasila. Yang keempat, kesesuaian dengan kehidupan multikultural Indonesia. Pancasila mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia yang menjadikannya dasar sesuai untuk negara yang multikultural. Yang kelima, landasan bagi pembangunan sosial dan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial telah digunakan sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pertanyaan ketiga, bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Konsep negara menurut Pancasila ialah negara yang berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, serta keadilan. Ketuhanan yang dimaksud di sini ialah Indonesia mengakui adanya keberagaman agama mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Menurut sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud di sini adalah Indonesia mengakui kesetaraan hak serta kedudukan antar masyarakat. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia, di mana semua masyarakat bersatu padu untuk membentuk persatuan Indonesia. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ialah masyarakat Indonesia memiliki sifat demokratis serta bahu-membahu dan memiliki sikap gotong royong untuk membentuk persatuan Indonesia. Setelah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Indonesia adalah negara yang bersatu padu sehingga masyarakatnya memiliki dan merasakan keadilan setiap masing-masing. Pertanyaan keempat, mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Jelaskan. Pancasila dijadikan ideologi nasional Indonesia dengan beberapa alasan yang kuat, yakni sejarah perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta pada 1 Juni 1945. Yang kedua, keragaman kultural dan agama. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang inklusif karena mencakup nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Ini memungkinkan negara Indonesia untuk mengakomodasi beragam budaya, agama, etnis, bahasa, dan lain-lainnya dalam masyarakat tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang ketiga, dasar filosofis yang kuat. Pancasila tidak hanya merinci prinsip-prinsip dasar seperti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga memberikan landasan filosofis yang membentukkan hukum, norma, dan etika di dalam masyarakat. Ini membantu juga menjaga moralitas dan integritas nasional. Yang keempat, menciptakan identitas nasional. Pancasila membantu membentuk identitas nasional Indonesia dan menjadi pegangan yang menjadikan pengikat bersama warga negara di tengah keragaman. Hal ini memperkuat rasa kebangsaan dan keberagaman. Yang kelima, penerimaan internasional. Pancasila telah diterima secara internasional sebagai ideologi unik dan relevan yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar negara. Serta yang terakhir, mengatasi konflik dan tantangan sosial. Pancasila juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi konflik dan tantangan sosial di dalam negeri karena menekankan nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksud dari Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum adalah semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Pancasila harus berpegangan teguh serta berefleksi diri serta mengacu pada Pancasila sebagai pemegang tahta tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.